yaitu dengan cara BTS di wilayah 5 wilayah Salawu, khususnya yang berdekatan dengan situs tersebut, itu dimatikan selama kurun waktu 5 menit. Dan ternyata ketika dimatikan, ini khusus untuk WA, itu tetap masih bisa terkoneksi. Harusnya Indonesia ini 062, ini justru kodenya 09. Dan ternyata konon kabarnya 09 ini ada di Timur Tengah gitu. Nah, apakah ini sebuah frekuensi batu yang terkoneksi dengan Ka'bah atau Hajar Aswad? Ya wallahu alam. Dan begitu diobsesikan oleh Nikola Tesla adalah kode rahasia dari alam semesta yang mencoba mengirimkan pesan dari Sang Hyang Widi kepada kita sebagai pengingat akan kekuasaannya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Ruang Ungu bersama saya Angelique Paulina. Situs batu melingkar di Desa Jahiyang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, belakangan tengah viral karena keunikannya yang disebut-sebut mampu memicu sinyal HT sampai batas maksimal dan juga bisa mengakses internet tanpa kuota. Tak heran jika sejumlah peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat. Dari teori, opini dari peneliti pada saat itu Pak Undang Darsa, bahwasanya ketika batu melingkar tersebut akan disusun sedemikian rupa dengan posisi di tengah, itu mengandung semacam medan elektromagnet. Ketika menyangkut dengan frekuensi-frekuensi yang berada di dekatnya, seperti HT, kemudian telepon seluler, bahkan internet data yang tadinya lemah menjadi kencang. Nah, ini dibuktikan dengan apa yang sudah kita alami. Waktu belum dibuka itu sulit untuk telepon, jangankan untuk internet, telepon aja sulit. Tapi setelah dibuka, dirapihkan, kemudian dibersihkan dan eksapasi selesai, yang tadinya kita telepon susah menjadi mudah. Setelah saya uji coba yang diarahkan oleh Pak Dr. Undang, dicoba Pak Hadi dengan kompas, bahkan dengan alat metal detektor. Nah, setelah kita coba, memang ada sinyal-sinyal, bahkan medan-medan magnet yang terdeteksi, bahkan metal detektor bunyi. Padahal itu kan hanya sekedar batu. Ternyata batu-batu yang ada di situ kayak memiliki material unsur logam. Tetapi kalau kita pikir itu sebenarnya penyatuan antara batu yang disusun sehingga membentuk lingkaran, sehingga terfokus dengan batu lingga menghasilkan energi, yaitu energi medan elektromagnet yang pernah kita rasakan bisa menguatkan frekuensi HT. Pada tahun 1983, sebuah studi komprehensif dilakukan oleh Insinyur Charles Brooker untuk menemukan lokasi-lokasi magnet di situs-situs suci di seluruh dunia. Ia melakukan sebuah tes di lingkaran batu Rollright di Inggris. Di situs tersebut ia mengungkapkan bagaimana pita gaya magnetis tertarik ke dalam lingkaran batu melalui celah sempit batu yang berfungsi sebagai pintu masuk. Pita tersebut kemudian berputar menuju pusat lingkaran. Di tengah analisis tersebut, mengarahkan Brooker untuk menyatakan bagaimana intensitas rata-rata medan geomagnetik secara signifikan dibandingkan diukur di luar, seolah-olah batu tersebut bertindak sebagai sebuah perisai. Tentu saja penemuan semacam itu membantu kita untuk menguraikan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu ketika mereka mulai membangun situs-situs megalitik. Studi yang dilakukan oleh mendiang fisikawan John Berg juga menemukan bagaimana situs-situs seperti di Avebury di Inggris sengaja ditempatkan sejajar untuk memfokuskan arus elektromagnetik agar mengalir ke arah yang direncanakan. Ia menggunakan prinsip yang sama dengan penumbuk partikel atau modern, di mana ion-ion udara diarahkan dalam satu arah. Lingkaran ini berperilaku seperti konsentrator energi elektromagnetik
yang bisa jauh lebih ditingkatkan fungsinya dengan pemilihan batu-batuannya. Nenek moyang zaman dahulu tidak asal mendirikan situs-situs megalitik sembarangan. Mereka mengetahui di mana mereka harus membangun situs tersebut, baik itu bangunan, batu, termasuk menhir. Karena mengingat keberadaan dan orientasinya berhubungan langsung dengan magnet bumi. Lantas, seperti apa kronologis ditemukan keanehan terkait frekuensi sinyal HT? Simak penjelasan berikut. Kejadian itu berlangsung kita ketika melakukan eskavasi yang bulan kelima. Kita tiba-tiba menerima masukan panggilan dari frekuensi lain. Kemudian kami menanyakan, mohon izin dengan siapa, dari mana. Yang tiba-tiba juga kita kaget setelah jawabannya luar biasa bahwa kami dari Palutungan. Kami adalah tim SAR, pada saat itu sedang melakukan upaya pencarian 5 pendaki yang hilang melalui jalur Palutungan pada saat itu. Kalau kita hitung itu hampir 167 km. Kalau di tegak lurus memang sekitar 100 km. Cuman yang namanya radio frekuensi dihalangi dengan bukit dan gunung yang ada, tidak mungkin areal jengkalan, HT jengkalan bisa kecuali tanpa adanya repeater. Pada saat itu kami langsung mengundang yaitu Bapak dan Ramil Salawu untuk menghubungi anggotanya yang ada di Sukarame, bahkan yang ada di Cisinga. Dan terakhir setelah dicoba, alhamdulillah nyambung. Bahkan anggota beliau juga sampai kaget, kok bisa Komandan? Pada tahun 2021, pihak Telkom Tasikmalaya diundang oleh Abah Anton untuk meneliti internet yang bisa ditangkap saat BTS sedang dimatikan. Katanya diperlukan tenaga ahli frekuensi untuk meneliti fenomena ini. Saya pernah meminta kepada tim peneliti Telkom, tolong ini diteliti. Ada indikasi apa secara ilmiah? Karena perlu ahli frekuensi. Dan bersama tim Telkomsel melakukan upaya-upaya, dan saya waktu itu melihat bahwa salah satu untuk menguji atau mengkaji daripada adanya suatu bentuk penguatan sinyal, yaitu dengan cara BTS di wilayah 5 wilayah Salawu khususnya yang berdekatan dengan situs tersebut itu dimatikan selama kurun waktu 5 menit. Dan ternyata ketika dimatikan, ini khusus untuk WA, itu tetap masih bisa terkoneksi. Ketika dimatikan, di situ terlihat ada bentuk suatu fenomena yang biasanya, ini menurut para ahli, para teknisi Telkomsel, wilayah Indonesia itu hanya memiliki frekuensi di batas ambang 6. Tetapi ketika dicek dengan menggunakan alat pada saat itu ternyata sampai dengan 9. Jadi bahasa guraunya akhirnya pada berbicara, wah ini gelombang apa, ini frekuensi apa. Menurut Pak Anton, karena kode Indonesia ini adalah 062 atau plus 62, beliau jadi membandingkan jika kode 09 atau kode 9 adalah kode luar negeri, yang jika diperhatikan ini kodenya berada di Asia Selatan, juga berada di Timur Tengah. Harusnya Indonesia ini 062, ini justru kodenya 09. Dan ternyata konon kabarnya 09 ini ada di Timur Tengah gitu. Nah, apakah ini sebuah frekuensi batu yang terkoneksi dengan Ka'bah atau Hajar Aswad? Ya wallahu alam. Beliau mulai mencocok logikan kode area itu tersambung dengan Mekah, di mana di sana ada batu Ka'bah sebagai pusat magnet bumi. Mengapa batu Ka'bah? Jika dilihat dari posisi Ka'bah di Mekah, Mekah sendiri berada pada titik golden ratio yang merupakan sebuah angka dalam rumus matematika. Golden ratio dikaitkan dengan proporsi ilahi, juga pi dalam huruf Yunani. Angka golden ratio adalah 1,618 yang rasionya sendiri berasal dari deretan Fibonacci, yaitu deret angka alami yang sering kita temukan di sekitar kita. Biar lebih jelas secara sains dan ilmiah, tolong ditanyakan kepada tim Telkom yang sudah meneliti. Justru sayalah sekarang, keinginan saya yang menginginkan, justru kenapa di Jahyang ini
walkie-talkie atau HT yang secara sains hanya menjangkau jarak paling jauh 2 kilo, tetapi di sana bisa menjangkau jarak puluhan kilometer bahkan ratusan kilometer. Nah ini kan sebuah fenomena alam apa ini sebetulnya? Angka dan medan magnet juga tidak terlepas dari penemu tersohor yaitu Nikola Tesla. Tak hanya tertarik akan sains, Nikola Tesla juga ternyata mendapat inspirasi dari agama yaitu Hindu. Layaknya Oppenheimer yang mempunyai ketertarikan besar terhadap agama ini. Buktinya Tesla meyakini trifecta, yaitu energi, frekuensi, dan getaran. 3 hal tadi menurutnya merupakan rahasia alam semesta. Lalu apa hubungannya Tesla dengan angka 9? Suara alam semesta atau suara universal yang dimantrakan Om atau Aum adalah penciptaan dan kehancuran, awal dan akhir. Bagi umat Hindu dan Buddha, Om adalah suara primordial, nafas pertama, penciptaan, getaran yang menjamin keberadaan. Dan rupanya angka alam semesta ini terdiri dari 3, 6, dan 9. Bagi Nikola Tesla, di antara ketiga angka tersebut, angka 9 adalah yang utama. Ia berteori bahwa siapapun yang memahami 3 angka tersebut akan memegang kunci alam semesta. Mari perhatikan kilasan video ini. Mengapa angka 9 menurut Nikola Tesla adalah angka yang ajaib? Dalam agama Hindu, angka 9 adalah angka tertinggi, disebut sebagai Brahma, angka keramat, angka penyelesaian, dan pemenuhan. Tempat batu melingkar yang berada di lokasi Jahyang, jika dilihat dari secara etimologis, Hyang berasal dari bahasa kuno Jawa Sunda yang merupakan sosok yang disembah, yang mana secara hakikatnya merujuk kepada sosok sembahan yang bersifat tidak kasat mata. Dalam agama Hindu Nusantara sendiri, kata Hyang artinya Tuhan. Pertanyaannya, apakah angka 9 yang muncul dan begitu diobsesikan oleh Nikola Tesla adalah kode rahasia dari alam semesta yang mencoba mengirimkan pesan dari Sang Hyang Widi kepada kita sebagai pengingat akan kekuasaannya? Sayangnya angka 9 yang muncul pada saat itu tentunya tidak cukup meninggalkan bukti untuk bisa diselidiki lebih lanjut. Karena momennya sudah lewat, jika berpikir simpel, mungkin ini hanyalah sebuah glitch dari technical error dari pemancar sekitar. Atau justru memang ada teori lain yang akan tetap menjadi misteri yang tidak akan pernah terpecahkan. Dan tentunya ini perlu penelitian lebih lanjut lagi. Walau bagaimanapun tentunya ini adalah sebuah opini semata. Selama ahli pemancar belum bisa memberikan data, semua teori tadi hanya sebuah opini yang bersifat argumentatif. Karena itu silakan tulis opini-opini menarik kalian di kolom komen. Nah, dari hasil laporan tim Telkom saat itu menyatakan, wah ini mungkin ya terkoneksi atau ya ada splatteran dari BTS-BTS yang ada di sekitarnya. Yaitu dari BTS yang ada di Cigalontang dan BTS yang ada di Salawu. Dan masalah penelitian ilmiah ini justru kami yang meminta kepada negara. Ini adalah sebuah barang berharga yang harus kita ya pelihara, yang harus kita rawat. Seperti, mohon maaf, Amerika sendiri membuat bukit algoritma, yaitu di Bay Area. Kalau tidak saya salah di California. Itu biayanya itu puluhan triliun, ratusan triliun. Agar apa? Tempat tersebut bisa memancarkan frekuensi. Nah di Galunggung sudah ada. Dan yang tergali ini baru 36 atau 37 sirkulasi. Padahal mohon maaf, kami sudah menemukan itu ratusan. Cuman karena terkendala biaya. Karena ketika di Jayang, ketika digali sekitar ada yang 0,5 meter, ada 1 meter. Itu
biayanya adalah biaya sendiri, biaya pribadi. Kami punya kemampuan yang sangat terbatas. Justru di sini, mohon maaf, negara harus hadir, negara harus turun. Kalau memang Indonesia ini hebat. Jadi justru jawaban ilmiahnya kami minta kehadiran negara. Dengan adanya pemberitaan di internet mengenai batu melingkar Jahyang yang terhubungan dengan internet dinyatakan hoaks, ini tentunya masih simpang siur. Oleh karena itu, mari kita dengar bagaimana tanggapan dan penjelasan dari tim penemunya langsung. Banyak yang ya istilahnya itu mengatakan kepada kami itu adalah hoax. Namun saya tidak akan mendebat, silahkan menyebut hoax, tapi buktikan sendiri. Saya sendiri mungkin HP saya pada saat itu mencoba tidak bisa. Tetapi justru pada ketika konferensi ada pengunjung pada saat itu HP-nya itu datanya habis. Waktu itu ada telepon masuk yaitu WA. Nah, ketika dia lihat, loh ini telepon masuk. Nah, kemudian dia buka, dia angkat, dia berbicara. Nah, itu telepon masuk dari keluarganya. Dia ngomong bicara. Sambil dia kebingungan, ya tapi dia berbicara. Akhirnya selesai bicara, dia matikan handphonenya dan dia lihat, kok ini bisa. Padahal data kuota internetnya itu habis, tapi kok bisa. Sehingga dicoba sama dia, akhirnya membuka YouTube. Bahkan pada saat itu dia coba lagi medsos yang lain, bisa. Jadi dicoba sendiri, kemudian diteliti sendiri, sehingga kajian-kajian itu bukan hanya dari kalangan yang tidak berhasil, yang berhasil pun nanti kita catat, sehingga kita akan bisa simpulkan sebenarnya ini fenomena apa. Keunikan batu melingkar Jahyang di Tasikmalaya ini juga menarik perhatian dari peneliti dari UNESCO. Kedatangan 2 orang tim ahli dari UNESCO yang merupakan salah satu badan PBB yang mengurusi soal pendidikan dan budaya menurunkan tim penelitinya untuk melakukan penelitian ke situs batu melingkar ini. Tentunya UNESCO ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai keberadaan situs batu melingkar yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Yang menurut mereka ini adalah suatu bentuk situs batu lingkar yang amat terbanyak di dunia. Ya, mereka pun menyatakan sukses, tolong dijaga karena ini adalah bukan hanya penting bagi hanya untuk Salawu atau Tasik atau Jawa Barat atau Indonesia, tapi juga bagian daripada aset dunia yang memang harus kita jaga bersama. Nah, sekian informasi dari Ruang Ungu. Bahasan tentang Circle Stone atau batu Jahyang ini masih berlanjut ke part selanjutnya. Dan bagi kamu yang penasaran, kamu wajib mengikuti vlog selanjutnya. Lalu bagi kamu yang suka dengan isi vlog ini, silahkan share vlog ini sebanyak-banyaknya ke beberapa rekan kamu agar mereka mendapatkan informasi dari isi vlog ini. Dan bagi kamu yang mau memberikan saya gift atau hadiah berupa super thanks, silakan klik dolar di dalam simbol hati di kolom di bawah. Tonton terus ya vlog saya lainnya yang tidak kalah seru, masih dari Ruang Ungu bersama saya Angelique Paulina.